Halo guys, apa kabar semuanya? Welcome back to my YouTube channel, The Reva Journal. Kali ini masuk ke episode kelima, luar biasa, alhamdulillah. Oke teman-teman semuanya, mungkin sebelumnya teman-teman bisa lihat ada episode 1, episode kedua, episode ketiga, dan episode keempat. Nah, biar teman-teman nggak ketinggalan, nanti teman-teman tonton aja. Kalau suka, langsung subscribe, like, comment, and share. Dan untuk yang episode kali ini kita akan mutar-mutar, tujuannya untuk apa? Kita akan interview beberapa orang. Kita ingin tahu pendapat masyarakat tentang dunia trading. Kita tahu belakangan ini ada banyak kejadian-kejadian yang membuat masyarakat jadi sedikit punya persepsi yang berbeda. Nah, kita tahu belakangan ini ada kejadian mulai dari binomo, lalu robot trading Ponzi. Oke, mari kita putar keliling. Kita akan tanya apa pendapat teman-teman kita yang di luar sana. Let's go, and jangan lupa pakai masker. Oh ya, for your info, ini langsung dari kantor kita. And kita siap-siap putar-putar untuk interview beberapa orang. Halo Mas. Ya, halo. Ya. Ya. Mas, mau tanya namanya siapa? Zaldi. Zaldi. Oke. Ya. Mas Zaldi, belakangan ini ada berapa kejadian tentang robot trading Ponzi, Ya. terus habis itu binomo yang katanya trading, ya kan? Nah, menurut Mas Zaldi, kira-kira masyarakat ini harus nggak diedukasi? Wajib. Wajib ya? Ya. Biar apa, Mas? Biar tahu. Biar tahu. Seiring berjalannya waktu dan seiring berkembangnya zaman itu kan beda. Trading itu kan perdagangan. Betul. Iya, perdagangan yang seharusnya kita masyarakat Indonesia ketahuin. Oke. Gitu. Karena kan itu beda zaman dan perkembangan zaman itu harus kita ketahui. Udah masuk ke era digitalisasi ya, betul ya? Ya. Berarti Mas Zaldi percaya bahwa real trading itu ada ya? Ada. Ada. Oh, begitu. Sama juga saya. Berarti edukasi itu penting banget. Penting. Penting banget. Ya. Oke, Mas Zaldi, makasih banyak waktunya. Sampai ketemu lagi, ya. Nanti jangan lupa subscribe, Mas. Siap. The Reva Journal. Ya. Siap. Thank you ya, Mas Zaldi. Makasih. Ya. Siap. Oke. Mas Cristiano. Yo. Oke, Mas Cristiano. Mas Cristiano pernah dengar trading kan? Pernah? Pernah dengar trading. Oke. Belakangan kita tahu ada banyak kasus yang orang Merugikan ya. yang merugikan kan? Betul nggak? Nah, Betul. menurut Mas Cristiano, kira-kira apa sih yang dibutuhkan untuk masyarakat bisa lebih paham lagi? Pertama, edukasi ya. Kan sekarang banyak webinar-webinar tuh. Betul. Ikutin aja dulu biar Betul. dia bisa lebih membedakan mana trading yang sebenarnya, Betul. mana trading yang baik seperti apa, dan dia Betul. tidak mudah ditipu gitu. Betul. Apalagi kan orang sekarang viral nih. Betul. Menggunakan trading ini buat cepet kaya dan menipu orang lain. Betul. Oh. Ya, banyak edukasi kan sekarang, dunia udah berkembang pesat ya. Banyak webinar, banyak yang bisa digali di internet. Kita Ya. punya Google, ya dicari di situ aja. Gitu. Jadi biar lebih bisa membedakan mana yang bohong dan mana yang beneran. Siap, Mas. Jadi pesan untuk masyarakat agar lebih pintar ya. Yo, Harus dong. lebih smart. Lebih smart. I am the one, the way your son don't need a gun to get Guys, lebih smart ya. Ya benar dong. Bijaksana itu harus, smart itu harus. Smart itu pilihan. Benar nggak? Bener. Tapi bukan bukan provider, bukan. Kita nggak iklan di sini. Oke. Mas, terima kasih jawabannya. Sip. God bless you. God Oke, bless you. siap. Thank you. Terima kasih, Bang. Thank you. Guys, gimana kalau tadi kan cowok ya? Gue mau coba cari cewek yang bisa gue tanya. Oke, let's go. Come on. Sorry. Halo. Namanya siapa? Dea, Oke, Dea. Umurnya?
Umur 22. Wih, 22 tahun. Muda banget. Oke, pernah dengar tentang trading? Pernah. Terus kan belakangan ini kita banyak dengar kasus korban flexing trading. Terus habis itu ada masyarakat nggak ngerti tentang edukasi ya. Ya kita tahu lah belakangan ini yang lagi viral ada robot trading Ponzi. Nah, menurut Dea, ini kamu sebagai generasi muda nih mewakili. Kira-kira masyarakat Indonesia butuh nggak edukasi? Butuh. Butuh banget. Kenapa? Karena kan sekarang zaman udah modern ya. Jadi tuh kayaknya trading tuh lebih gimana ya? Lebih leluasa gitu. Jadi tuh kayak kan kalau sekarang banyak kayak toko-toko gitu mata pencarian yang utama. Tapi trading kan harus Nggak. ini banget. Betul. Maksudnya kalau kita belum terlalu paham, ya usahakan jangan langsung terjun total untuk trading Iya. dulu, bener nggak? Ya seenggaknya ada edukasinya. dulu. Betul. Kita butuh edukasi tentang pemahaman resiko juga kan? Iya. Setuju ya? Setuju. Setuju. Terus apa pesan buat Dea untuk anak-anak muda yang seumuran Dea? Belajar sebanyak-banyaknya, kejar Oh. ilmu sampai ke negeri Cina. Wah, kata dia kejar ilmu sebanyak-banyaknya sambil ke negeri Cina. Luar biasa. Oh my god. Wow. Anak muda umur 22 tahun cantik. Udah punya pacar belum? Wah. Oke. Dia saya Reva Faruk. Nanti bisa subscribe The Reva Journal ya. Terima kasih interviewnya. Makasih. Sama-sama ya. Sampai ketemu lagi. Makasih banyak ya. Iya. Oke guys. Tadi kita dapet cewek cantik namanya Dea, 22 tahun. Single juga. Oke. Tapi pemahamannya luar biasa. Kita akan coba naik ke tikungan 13 yang ada di Kuningan City ini. Buat apa? Kita mau cari beberapa orang untuk kita interview lagi. Jadi kita mau tahu masyarakat Indonesia ini udah mulai cerdas. Tadi beberapa orang ngejawabnya semuanya yes untuk edukasi. Saya penasaran pengen ada yang jawab kira-kira nggak percaya trading atau nggak percaya soal edukasi trading. Oke, let's go. Oke, langsung dari Kuningan City. Ini gue lagi ada di tikungan 13. Tikungan 13 ini lumayan hype juga. Kenapa? Karena ya viral sosial media. Banyak juga anak sepeda yang main ke sini, by the way. Dan tikungan 13 ini bagus juga sih buat foto-foto, guys. Dan di sini, di atas ini ada tempat nongkrong. Itu banyak para pekerja, ya mulai dari swasta, entrepreneur, dan kita akan cari target untuk kita tanya, kita interview tentang yang tadi kita bahas. Oke, langsung aja kita naik ke atas. Dan by the way, ini posisinya satu gedung dengan kantor The Reva Journal. Oke, langsung. Halo. Iya. Namanya siapa? Prisil. Oke, Prisil umurnya? 22. 22. Oke, Prisil tahu trading kan? Tahu sih, Tapi belum pernah. belum pernah. Belum pernah. Oke, nggak apa-apa. Kalau kayak saham, iya tahu sih. Tahu ya? Gitu. Iya. Nah, sekarang pendapat Prisil kan ada belakangan ini kasus-kasus yang kesannya kayaknya masyarakat sepertinya ngegampangin tentang dunia trading. Oh iya. Betul nggak? Tidak, Pengen Pak. cepet dapat uang banyak. Pengen ya. cepat dapat uang banyak, pengen instan. Pengen instan. Oke. Kira-kira sebenarnya lu Yep. masih percaya nggak bahwa trading itu oke, ada yang real dan harus ada edukasi? Menurut gue sih personally ya ada sih emang yang real ada. Tapi itu ya high risk gitu kan. Betul. Maininnya. Sedangkan banyak banget yang kayak influencer itu kan kayak ngajakin kayaknya gampang banget, mudah Betul. banget dapat uang cepat, Betul. tapi mereka nggak tahu resiko segala macam. Jadi butuh banget sih, masih butuh edukasi. Siap. Jadi biar mereka tuh yang ngejalaninnya tahu resiko sehingga nggak akan dan udah siap juga kalau memang nanti resikonya gimana gitu. Ya harus dong, ya Harus kan harus banget Mbak. edukasi. Kalau mau, ya kan, maksudnya kan di sini yang kita butuh adalah literasi, Yes. edukasi yang baik, Right, betul. pemahaman. Jangan cuman cuan-cuan
aja. Iya. Bener nggak? Betul banget. Udah bukan zamannya lagi instan klub. Bener nggak? Tahu juga. Bener ya? Betul. Setuju. Terus juga dilihat juga sih prosesnya. Jadi kan kadang-kadang cuma cepet doang nih gitu. Ini pinter banget ya. Terus? Prosesnya ya nggak secepat itu gitu kan. Betul, Sebenarnya harus betul lama banget, juga. betul banget. Karena memang lu jangan pernah berkhianat dengan proses. Yep. Apapun mau profesi, jangankan di trading, mau profesi apa aja, Nggak ada yang cepet. nggak ada yang instan. Nggak ada yang instan. Benar kan Betul ya? banget. Setuju banget. Setuju Kalau ini banget. gue jawabannya keren banget. Wah, thank you. Thank you. Thank you banget ya. Thank you. Thank you. Oke. Halo. Namanya boleh tahu nggak? Anggi. Oke, Mas Rizky. Anggi Rizky. Umurnya? 30. 30. Wah. Sama 30. Pacaran lagi? Tapi bohong. Oh enggak ya, oke. Oh ya. Menurut Anggi, kira-kira masyarakat Indonesia ini butuh nggak sebenarnya edukasi? Agar supaya lebih bisa membedakan yang mana real trading, yang mana bukan trading. Boleh kasih? Menurut gue sih perlu sih edukasi ya, karena kalau misalnya emang asal-asalan terus lo nggak tahu, lo mau trading bukannya untung, lo malah buntung. Betul. Gitu kan. Kalau misalnya apalagi lo nggak cari tahu binomonya itu kayak gimana, cara tradingnya kayak gimana, analisanya kayak gimana, terus cara mainnya gimana, mereka tuh pengaliran dana segala macam gimana, ya ujung-ujungnya ya kayak sekarang banyak yang ditipu, banyak Betul. yang apa gitu. Apalagi binomo itu sebetulnya bukan trading. Iya, cuma tebak-tebakan naik turun. Betul, dia fraud system kan. Sebetulnya di luar pun kalau kita mau paham tentang literasi, sebetulnya masyarakat harusnya udah tahu. Cuman mungkin karena kurangnya informasi, Kayak gitu. ya, atau kurang minat baca mau cari tahu ya. Iya, better sih harus dicari tahu, belajar dulu, karena yang namanya trading kan mesti tahu analisanya kayak gimana. Itu betul. juga harus ada pola-polanya tersendiri. Betul. Pokoknya ada caranya tersendiri. Betul. Asal-asal naik turun. Oh iya, merah hijau. Itu namanya tebak-tebakan pakai feeling. Kalau udah tebak-tebakan feeling berarti udah bukan trading, gambling dong. Nah, itu dia. Benar nggak? Benar ya? Benar. Berarti sependapat ya? Iya. Oke, berarti pesan buat masyarakat agar Ya lebih smart aja, banyak belajar, biar kita juga ya enak gitu. Kalau misalnya mau cari uang tuh cari uang yang smart gitu. asik. Berarti be smart guys ya. Jadi cerdas itu pilihan, bener nggak? Bener. Bener ya, setuju. So, hidup edukasi ya. Oke, terima kasih Thank you. banget ya. Thank you. Sampai ketemu lagi. Namanya? Adi. Iya. Umurnya berapa? 32. 32. Oke, gua Reva. Berarti 32. Oke, pekerjaannya kalau boleh tahu apa? Saya ngajar gimnastik. Gimnastik. Oke, Mas pernah dengar tentang trading dong? Ya. Oke, sekarang kan masyarakat banyak nih yang pengen instan, ya kan? Dan akhirnya sering membuat masyarakat jadi ya kesannya misleading lah. Apalagi begitu banyak iklan-iklan yang seolah-olah mengatakan ini jalan ninja, ya. Dan pendapat lo apa tentang itu? Orang perlu lebih banyak edukasi soal itu sih ya. Berarti Ya banyak yang istilahnya FOMO, fear of missing out. ya FOMO. Nah, ini dia. Benar-benar. Jadi apa? Gue pernah belajar sedikit doang, nggak. Jadi masa amatir juga baru ngerti. Oke. Jadi begitu lihat ada yang ini tiba-tiba naik pada ngikutan, tapi begitu mereka jatuh, nyangkut, istilahnya nyangkut. Iya. Nyangkut. Akhirnya duitnya hilang. Betul. Stres. Pengen untung malah buntung. Iya mau buntung. Akhirnya ada yang sampai nekat, pernah dengar nekat minjem
Itu jangan. Iya, jadi orang pengen cepet tapi nggak belajar itu caranya. Nggak mau paham proses. Nggak. Berarti lu percaya bahwa proses itu ada dong? Ada. Good, nice, very very nice banget, bijak banget ya. Jadi smart itu harus ya. Terus habis itu jangan pernah trading pakai pinjam. Iya dong. Pinjam manual. Ya kan, lu belum paham, ya kan, udah jatuh ketimpa tangga, ketabrak truk. Ini menurut gue lu masuk generasi muda kan. Anak-anak muda sekarang kira-kira apa? Kalau misalnya mereka mau paham tentang trading, berarti lu percaya dong real trading itu ada? Iya, real trading sih ada. Oke. Cuman ibaratnya nih ya. Lu mau berenang di laut, Oke. belajar dulu berenang di kolam. Nice. Jangan asal mentang-mentang di laut. Wah, seru nih di laut. Betul. Ke bawah arus hilang. Betul, ya. Yang paling penting itu tadi ngerti dulu, ya paham dulu tentang resikonya. Dan edukasi adalah segalanya, dan proses itu nggak bisa kita khianati. Iya, dan belajarnya pun harus tahu siapa yang kita belajar dari siapa. Salah guru kejebak. Contoh binomo. Iya. Ada tuh. Benar kan, korban flexing. Iya, ya mereka kan? pamer-pamer, wah dapat untung ini, nggak taunya mereka yang dapat untung, yang lainnya buntung yang ikut mereka. Betul, betul. Kan kayak binomo itu bukan trading, itu kan Dan fraud itu- system. Iya, itu dasarnya judi sih. Iya betul, itu benar-benar totally pure bukan trading. Bukan, soalnya harus nebak kapan naik nih, dalam 1 menit ini naik apa turun. Kalau naik, kita masangnya naik. Kalau pas masangnya naik ternyata turun dalam 1 menit, ya hilang itu duitnya. Oke, ini luar biasa banget, ya. Jadi kita dari tadi interview orang, rata-rata jawabannya masyarakat Indonesia bisa dikatakan, ya khususnya gua interview daerah sini, mulai melek edukasi, bahkan sangat teredukasi banget gitu loh. Ya meskipun mungkin nggak trading ya. Pernah Belajar coba. doang. Pernah doang, oke. Belajar Ya. doang, soalnya namanya kepo kan pasti belajar dulu. Betul, gue setuju banget itu. Intinya belajarlah sebaik-baiknya, karena hidup nggak pernah berhenti ngajarin. Bener nggak? Ya, oke. Ini thank you banget nih waktunya. Pokoknya sukses terus. Makasih Ya, sama-sama, Mas. ya. Oke, guys, tadi kita udah berusaha interview beberapa orang ya, teman-teman lihat sendiri ya. Memang kita interviewnya masih di daerah Kuningan. Ya doain nanti kita bisa pergi lebih jauh lagi, tapi untuk sementara di konten ini kita masih wilayah Kuningan. Tadi kita sempat juga jalan ke dekat Mall Ambassador mencari orang-orang secara random untuk diinterview tentang pemahaman apakah masyarakat itu masih trust dengan trading dan apakah real trading itu ada, dan ternyata jawabannya semuanya edukasi itu penting, proses itu penting ya. Karena apa? Ya, itu tadi. Jadi bukan cuma hanya lihat tentang cuan, tapi mereka juga paham bahwa resiko itu ada dan harus dipelajari. Oke, nanti kita akan bahas lagi, langsung masuk ke trading room. Eko, let's go. Halo Mbak, namanya siapa? Papa. Iya. Mbak ngerti trading nggak? Enggak, saya kurang tahu sih, Kurang tahu. Oke, kurang tahu. Kalau bicara edukasi, saya kurang teredukasi ya, mungkin belum tahu kali ya. Kalau masyarakat butuh nggak edukasi agar tidak tertipu? Karena kan belakangan banyak kasus, bener kan? Banyak kasus kan? terus sih kayaknya. Harus ya. Berarti nggak apa-apa kan, orang nggak mesti harus Ya, trading. saya juga aja kan diajak ngomong nggak tahu kan. Betul, nggak apa-apa. Kalau tiba-tiba ada yang Betul, datang, betul. saya juga nggak tahu gitu. Betul. Tapi ya nggak apa-apa. Emang konten ini buat apa adanya, ya kan? Dan nanti kalau boleh jangan lupa subscribe The Reva Jurnal. Channelnya Mas. Iya. Channelnya apa namanya? Namanya channelnya The Reva Jurnal. The Reva Ini. Jurnal. The Reva Jurnal. Ini. Ini. Oh iya. Masih kecil sih, ya. Oke, ya. Makasih ya Mbak. Oke, Mas, makasih. Thank you. Bye bye. Yuk. Akhirnya kita dapat yang tadi bilang nggak ngerti trading,
Tapi at least dia bilang katanya masyarakat butuh edukasi. Ya, berarti tadi kita ada tanya sekitar 7 orang. Dari 7 orang ada 1. Tapi tetap jawabannya butuh edukasi. Oke, let's go, kita masuk ke trading room. Guys, akhirnya udah nyampe ke lantai 45 lagi. Tadi kita habis muter-muter dan kita interview sekitar 7 orang. Ternyata 7 orang itu waktunya nggak sebentar guys, naik turun. Dan tadi sempat ke lantai 13 juga, dan sekarang udah ada di lantai 45. Langsung kita ke trading room, kita akan lebih jelas lagi, bahas lebih dalam lagi kenapa penting banget yang namanya edukasi. Halo guys, langsung dari trading roomnya, The Reva Journal. Jadi tadi kita habis muter-muter, kita interview beberapa orang secara random, ya dari lingkungan kantor gue sih. Dan kita bertanya sambil kita survei tentang soal edukasi trading dan tingkat literasi masyarakat. Dan kesimpulan gue dari orang-orang yang diinterview tadi, sekarang masyarakat ini udah mulai pintar dan paham. Ya kita belajar lah dari beberapa kejadian terakhir, ya kita tahu semuanya. Dan kita ambil sisi positif dari kejadian-kejadian tersebut. Ya kalau kita nggak ambil sisi positif ya kita akan tumpul. Paham ya? Maksudnya di sini tumpul ya kita nggak akan bisa berkembang secara mindset, secara literasi, dan perspektif lah pastinya. Oke, terus kenapa sih edukasi itu penting bagi seorang trader? Terutama pemula atau yang baru, ataupun yang punya minat tinggi belajar di bidang ini. Karena banyak trader waktu memulai itu mereka punya ekspektasi tinggi. Memulai trading dengan ngebayangin untung yang besar tanpa pengetahuan yang cukup dalam menjalani proses sebagai trader dan proses pemahaman resiko tentunya. Dan ini kalau nggak disadari justru bisa punya dampak ya seperti bumerang dan wah bahaya, negatif menurut gue jika nggak difahami secara baik ya. Sebab bisa ngebuat trader berjalan tanpa arah dan tidak terarah. Dan biasanya ketika melakukan transaksi, ini bisa sembrono dan sembarangan dan udah nggak zaman seperti begini guys. Contoh, kebayang nggak kalau kita misalnya berkendara, nggak mau paham tentang lalu lintas dan aturan-aturan yang justru dibuat untuk mengecilkan resikonya itu. Nah, kalau kita nggak mau paham, itu justru resikonya gede banget. Makanya untuk berkendara aja ada aturan dan paham ya mindset logika dari gue ini. Meskipun tujuan utama seorang trader adalah profit, tapi jelas profit itu bukanlah hal yang mudah untuk didapatkan. Ini fakta banget, oke? Di sini jelas lo butuh pengetahuan sebagai trader yang baik dan pentingnya pengetahuan, edukasi dalam trading. Dan dengan edukasi ini justru ketika menjalani proses kita jadi tahu apa yang boleh dilakukan atau yang nggak boleh dilakukan. Contoh, belajar aspek fundamental, analis, dan teknikal sebagai acuan dan metode dalam menyikapi pasar. Paham bahwa suka nggak suka metode, kita wajib belajar dengan baik dan jelas ini butuh latihan secara konsisten. Terus pemahaman apa itu money management dan risk management. Misalnya bagaimana tata cara kelola dana yang baik. Lalu pemahaman apa itu resiko. Bagaimana membatasi resiko dengan baik. Ya contoh setiap open posisi, jangan overtrade, selalu gunakan stop loss, atau jangan overload. Paham bahwa market itu punya probabilitas tinggi. Nggak semua transaksi itu selalu akan benar terus. Jadi kita wajib paham bahwa tidak semua transaksi memberikan lo profit. Ya, ini fakta kok gitu loh. Jadi yang harus kita pelajari adalah bagaimana kita paham bisa mengelola emosi. Contoh, tidak melakukan balas dendam ketika lagi loss. Ini kan bisa berbahaya. Ya, contoh aja, transaksi dengan emosi. Biasanya kan lo nggak akan gunakan yang namanya plan. Dan ketika lo nggak akan gunakan plan, ini berarti lo akan mengambil resiko yang besar. Ya, kalau cuan, oke. Kalau enggak, ini bisa jadi bukannya cuan, bukannya untung, malah buntung.
aspek psikologis trading ini juga jelas punya andil besar di dalam sebuah proses perjalanan seorang trader dalam melakukan kegiatan transaksinya. Oke, intinya dari konten ini ingin sampaikan jangan pernah abaikan soal edukasi, pahami proses. Selalu buatlah evaluasi agar ke depan bisa berkembang, jadi lebih baik lagi. Selalulah jadi trader yang update dengan informasi, karena krusial banget. Ini contoh kayak hari ini tanggal 31 Agustus 2022. Kita tahu market XAUUSD terkoreksi. Itu salah satunya akibat daripada informasi bahwa akan terjadi kenaikan suku bunga. Ini diumumkan dari simposium Jackson Hole. Nah, tahu dari mana kita kalau nggak baca atau nggak mencari informasi secara valid? Oke? Nah, itu contoh ya. Jadi seorang trader wajib mencari informasi dengan baik dan benar. Oke, thanks udah nonton. Semoga konten ini ada manfaat. Dan buat teman-teman yang sedang belajar dan berjuang, jangan pernah berhenti belajar karena hidup nggak pernah berhenti mengajarkan. Saya Reva Faruk. See you di next episode The Reva Journal. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share jika teman-teman suka dengan konten ini.